Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberi kekuatan al-iman, masih ditetapkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq dan istiqamah serta husnul khatimah. Pemirsa pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita malam ini masih lanjutan bahasan sebelumnya, yaitu kadar ketentuan ahli waris dan syarat-syaratnya bagian yang keempat. Kalau pada kesempatan sebelumnya telah dijelaskan akan bagian 2/3 dan juga bagian 1/3, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan jelaskan bagian 1/6. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muallif rahimahullahu taala setelah menjelaskan akan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, ada 6, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya menjelaskan tentang siapa saja yang berhak atas setengah, siapa saja yang berhak atas 1/4, dan siapa saja 1/8 yang berhak atas 1/8, 2/3, dan 1/3 serta 1/6, serta contoh-contoh yang beliau ketengahkan. Pada malam ini kita akan lanjutkan bagian 1/6 itu sendiri. Bagian 1/6 memiliki 7 kelompok. Bagian 1/6 dimiliki oleh 7 kelompok. Yang pertama adalah al-ab. Yang pertama adalah ayah. Ayah akan mendapatkan bagian 1/4. Dimaksud ayah di sini adalah ayah kandung si mayit. Ayah mendapatkan 1/6, ayah mendapatkan 1/6. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-11. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa li abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu, bahwasanya masing-masing bagian kedua orang tua, ayah dan ibu, ayah 1/6, ibu 1/6, atas apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Allah menjelaskan in kana lahu walad, apabila si mayit memiliki anak. Jadi jelas sekali pada ayat ini ayah si mayit akan mendapatkan 1/6. Dengan catatan si mayit tidak memiliki anak, entah itu anak laki-laki atau anak perempuan. Demikian pula dari ayat tadi didapat keterangan bahwasanya ibu, ini yang kedua. Kelompok yang kedua, golongan yang kedua yang mendapatkan 1/6 adalah ibu si mayit. Ibu kandung si mayit, bukan ibu asuh atau bukan ibu sambung. Ibu kandung si mayit.
Sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Dengan ketentuan si mayit meninggalkan anak. Jika si mayit meninggalkan anak, ibu mendapatkan 1/6. Atau si mayit memiliki sejumlah saudara-saudara. Sebagai contoh, untuk bagian ayah dan ibu, dengan mendapatkan bagian 1/6, seorang meninggalkan ayah, ibu, dan anak laki-laki. Ayah, ibu, dan anak laki-laki. Maka bagian ayah 1/6, bagian ibu 1/6, dan anak laki-laki sisanya yaitu 4/6. Asabah. Sekali lagi, bagian ayah 1/6, bagian ibu 1/6, bagian anak laki-laki sisanya, anak laki-laki si mayit. Contoh yang lain, seorang meninggalkan 2 anak perempuan, ayah dan ibu. Si mayit meninggalkan 2 anak perempuan dan si mayit masih memiliki ayah dan ibu. Bagian 2 anak perempuan telah kita jelaskan, yaitu 2/3. 2/3, bagian ayah 1/6, bagian ibu 1/6. Intinya di sini, ayah dan ibu akan mendapatkan bagian 1/6 jika si mayit memiliki anak. Sebagaimana tadi dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Adapun kelompok yang ketiga atau contoh yang lain, ya, kita tambahkan contoh yang lain, akan bagian ibu 1/6 dengan adanya sejumlah saudara-saudara si mayit. Seorang meninggalkan ayah, ibu. Si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan, 2 adik katakanlah. Si mayit belum punya anak. Si mayit masih bujang meninggalkan adik juga. Memiliki adik. Maka bagian ibu 1/6. Karena si mayit memiliki beberapa saudara. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika si mayit memiliki sejumlah saudara, maka bagi ibunya, ibu si mayit, adalah 1/6. Adapun sisa atau ayah mendapatkan sisanya dalam contoh ini. Dalam contoh ini ayah mendapatkan asabah, sisa. Adapun 2 adik perempuan si mayit mahjubah, terhalang, terdinding oleh ayah si mayit. Nah, ini beberapa contoh tentang bagian ibu 1/6. Jadi sekali lagi, bagian 1/6 itu yang pertama adalah ayah,
jika si mayit meninggalkan anak, jika si mayit meninggalkan far'ul waris, yang dikenal dengan far'ul waris itu adalah anak laki atau perempuan, cucu laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu dalam. Nah, ini semuanya dikenal far'ul waris. Jadi apabila si mayit meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, si mayit memiliki ayah, si mayit memiliki ibu, ayah dan ibu mendapat 1/6, 1/6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu dalam mendapatkan asobah. Demikian pula apabila ada cucu perempuan dan laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan ibu mendapatkan 1/6, 1/6. Intinya cucu dalam. Cucu laki perempuan dari anak laki-laki. Adapun yang ketiga, yang mendapatkan bagian 1/6. Jadi tadi yang pertama adalah ayah. Yang kedua adalah ibu. Yang ketiga adalah kakek. Kakek, yang dimaksud dengan kakek adalah abul ab, kakek dari sisi ayah. Kakek dari sisi ayah. Jadi si mayit punya ayah, ayahnya ayah. Jadi kakek dari sisi ayah. Dalam faraid ilmu mawaris, kakek yang as-sahih, kakek yang mendapatkan warisan adalah kakek dari sisi ayah. Adapun kakek dari sisi ibu, maka bukan termasuk ahli waris. Jadi kakek yang dimaksud adalah kakek dari sisi ayah. Kakek akan mendapatkan 1/6 jika si mayit meninggalkan anak. Jadi si mayit meninggalkan anak. Dengan catatan ayah si mayit sudah tidak ada. Jadi katakanlah seorang meninggal. Meninggalkan kakek, ayahnya ayah si mayit. Dan si mayit memiliki anak laki-laki. Si mayit memiliki anak laki-laki. Kakek, ayahnya ayah si mayit mendapatkan 1/6. Sedangkan anak laki-laki si mayit mendapatkan sisanya. Adapun dalil akan bagian kakek mendapatkan 1/6 adalah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis Imran ibn Husain, yang mana dijelaskan di sana seorang kakek datang kepada Nabi SAW menanyakan akan hak dan bagian warisnya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menjelaskan lakas sudus, bahwasanya bagianmu adalah 1/6. Jadi kakek akan mendapatkan 1/6 jika si mayit memiliki anak. Adapun jika si mayit memiliki anak perempuan, maka kakek mendapatkan 1/6 dan sisanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Intinya, keadaan kakek sama dengan keadaan ayah. Artinya, jika ahli waris yang
ada itu ayah dengan ibu dan anak, maka posisi ayah jika diganti dengan kakek maka bagiannya sama. Bagiannya sama. Kecuali ada 3 keadaan yang membedakan antara ayah dengan kakek, insya Allah akan kita jelaskan. Kelompok yang keempat atau bagian yang keempat yaitu jaddatun, seorang nenek. Al-jaddah, nenek, yang dimaksud adalah nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak ayah. Bagian nenek 1/6, dengan catatan tidak ada ibu si mayit. Apabila seorang meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan seorang nenek, maka nenek akan mendapatkan 1/6, kemudian anak laki-laki si mayit mendapatkan sisanya. Jadi sekali lagi nenek dari 2 sisi. Entah itu nenek dari pihak ayah, ibunya ayah si mayit, atau nenek dari pihak ibu, yaitu ibunya ibu si mayit. Adapun kalau kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ayah, kakek yang mendapatkan hak warisan adalah dari pihak ayah. Adapun kalau nenek, bisa nenek dari pihak ibu atau nenek dari pihak ayah. Jika keduanya ada, anggaplah nenek dari pihak ayah ada, nenek dari pihak ibu ada, maka 1/6 dibagi 2. 1/6 dibagi 2. Masing-masing 1/12, 1/12. Misalkan seorang wafat meninggalkan si mayit masih memiliki nenek. Entah itu nenek dari pihak ibu yang pertama dan nenek dari pihak ayah yang kedua. Ada 2 nenek. Si mayit masih memiliki 2 nenek. Nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah. Dan si mayit masih memiliki anak laki-laki. Maka dalam hal ini bagian 2 nenek itu adalah 1/6. 1/6 dibagi 2. Jadi bukan masing-masingnya, nenek yang pertama 1/6, nenek yang kedua 1/6. Tidak, melainkan 1/6 dibagi 2. 1/12, 1/12. Sisanya 5/6 untuk anak laki-laki. Adapun dalil akan bagian nenek diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah, Ahlus Sunan, yaitu At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, hadis Qubaisah ibn Du'aib. Suatu ketika seorang nenek datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, menanyakan tentang hak dan bagiannya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya aku tidak mengetahui bagian engkau wahai nenek disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian pula aku tidak tahu akan bagianmu yang ditetapkan dalam sunnah Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang selalu menemani Nabi SAW, tidak mengetahui akan hal itu dan disampaikannya. Kemudian beliau mengatakan, kembalilah engkau esok, sehingga aku menanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menanya. Al-Mughirah ibn Syu'bah menjawab
bahwasanya aku pernah menghadiri Nabi SAW. Beliau SAW memberikan bagian seorang nenek 1/6. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan kehati-hatiannya, apakah engkau ada yang lain yang bersamamu saat itu? Apakah ada yang bersaksi selain engkau? Kemudian Muhammad ibn Maslamah Al-Ansari bangkit dan mengatakan, aku menyaksikan juga, kata Muhammad ibn Maslamah Al-Ansari. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan hak seorang nenek 1/6. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Bagian yang kelima, yaitu kelompok yang kelima yang mendapatkan bagian 1/6 adalah bintu al-ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Telah dijelaskan bahwasanya cucu ada istilah, sebagian ya mengistilahkan ada cucu dalam. Sebagian ada istilah juga cucu luar. Cucu dari anak-anak kita laki-laki adalah cucu dalam. Cucu dari anak-anak laki-laki si mayyit, al-mayyit memiliki anak laki-laki. Al-mayyit memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki si mayyit memiliki anak-anak. Entah laki-laki, perempuan. Cucu-cucu ini dari anak laki-laki si mayit, istilahnya cucu dalam. Mereka inilah yang mendapatkan hak warisan. Auladul ibn, anak-anak laki perempuan dari anak laki-laki, atau cucu-cucu laki dan perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu-cucu laki dan perempuan dari anak perempuan, si mayit memiliki anak perempuan. Anak perempuan si mayit memiliki anak-anak laki dan perempuan. Anak-anak atau cucu-cucu dari anak perempuan si mayit adalah cucu luar dan bukan termasuk ahli waris. Adapun yang dimaksud bintu ibn adalah cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit telah dijelaskan bagiannya kadang mendapatkan setengah jika seorang tidak ada penghalang di atasnya atau tidak ada yang lain, bisa mendapatkan 2/3, telah dijelaskan pula pada kesempatan yang lalu. Dan bagian yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, bagian 1/6. Jadi cucu perempuan ini dari anak laki-laki akan mendapatkan 1/6 dengan catatan si mayit masih memiliki anak perempuan, 1 anak perempuan. Contoh, seorang meninggalkan 1 anak perempuan, meninggalkan 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan meninggalkan saudara laki-laki kandung. Saya ulangi, seorang meninggalkan 1 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan 1 saudara laki-laki kandung. Baik, bagian 1 anak perempuan adalah setengah. Bagian 1 anak perempuan adalah setengah. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kemudian
satu cucu perempuan dari anak laki-laki bagiannya 1/6. 1/6 ini ketentuannya apabila di sana ada satu anak perempuan mendapatkan bagian setengah. Nah, ini yang diistilahkan oleh al-ulama ahlul ilmi takmilatas sulusain. Jadi 1/6 ini merupakan penyempurna bagian 2/3. Artinya apa? Setengah kalau ditambah 1/6 akan mendapatkan 2/3. Adapun satu saudara laki-laki kandung, sisanya nantinya. Jadi katakanlah seorang meninggal tadi meninggalkan peninggalan anggaplah 300 juta. Satu anak perempuan 150. Satu cucu perempuan mendapatkan 50 dan satu saudara laki-laki kandung sisanya. Sisanya yaitu 100 juta. Jadi ketentuan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian 1/6 idza kanat au kunna ma'a far'i unsa warisat an-nisfa walam yatrukil mayyit ibn fa'aksar. Jadi ketentuan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 jika si mayit meninggalkan anak perempuan 1 dan tidak ada anak laki-laki, atau sudah meninggal anak laki-lakinya yang pasti, maka cucu perempuan baik 1 atau lebih mendapatkan 1/6. Jadi kalau di sana seorang meninggalkan 1 anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki ada 2 katakanlah. Kemudian ada 1 saudara laki-laki kandung. Tetap kita katakan 1 anak perempuan bagiannya setengah, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki bagiannya 1/6 dibagi 2. 1/6 dibagi 2. Masing-masing cucu perempuan dari anak laki-laki 1/12. Dan sisanya untuk saudara laki-laki kandung. Misalkan tadi 300 juta. 1 anak perempuan 150, 2 cucu perempuan masing-masing 25. Karena ini bagiannya 1/6 adalah 50 juta dan saudara laki-laki kandung mendapatkan sisanya 100 juta. Jadi semakin banyak cucu perempuan dengan catatan tidak ada cucu laki-laki, ya. Dengan catatan tidak ada cucu laki-laki. Jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bagiannya cucu perempuan bukan 1/6 lagi, nanti ada istilah lidzakari mislu hadzil unsayain. Selanjutnya bagian yang ke-6, kelompok yang ke-6 yang mendapatkan bagian 1/6 adalah ukhtun minal abi. Saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak akan mendapatkan 1/6 dengan catatan ada saudara perempuan kandung, 1 saudara perempuan kandung yang mendapat bagian setengah. Sekali lagi kelompok yang ke-6 adalah saudara perempuan sebapak 1 atau lebih akan mendapatkan 1/6 bila mana ada saudara perempuan 1 saudara perempuan kandung yang mendapat bagian setengah. Adapun dalilnya yaitu ijma' as-sahabah fi dzalik. Sebagaimana cucu perempuan dengan anak perempuan sebagai takmilatas sulusain, penyempurna 2/3, maka saudara perempuan sebapak dengan 1 saudara perempuan kandung juga takmilatas sulusain. Sebagai contoh, seorang meninggal masih bujang,
meninggal memiliki satu saudara perempuan kandung, satu saudara perempuan sebapak, dan memiliki amun paman. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah, satu saudara perempuan sebapak bagiannya 2/3, adapun paman bagiannya sisanya atau asobah. Jika di sana ada 2 saudara perempuan kandung, katakanlah seorang meninggal, bujang memiliki 2 saudara perempuan kandung, ada saudara perempuan sebapak, maka saudara perempuan sebapak tidak mendapatkan hak. Sisanya ke paman nantinya. Intinya, ketentuan satu saudara perempuan sebapak akan mendapatkan 1/6, saudara sebapak 1 atau lebih ya, 1 atau lebih mendapatkan 1/6, dengan ketentuan ada satu saudara perempuan kandung yang mendapat bagian setengah. Tidak ada saudara laki-lakinya yang sekandung, dan di sini pun tidak ada saudara laki-laki yang sebapak. Ketika itu akan mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Adapun bagian yang terakhir, yang ketujuh, kelompok yang ketujuh yang mendapat bagian 1/6 adalah saudara laki-laki atau perempuan. Jadi saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Saudara seibu intinya, jika 1, maka mendapatkan 1/6. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya saudara seibu itu akan mendapatkan 1/3 jika 2. Jika 2 anak atau 2 saudara perempuan atau 1 laki-laki 1 perempuan seibu, atau 2 laki-laki yang seibu akan mendapatkan 1/3. Bila mana 1 saja akan mendapatkan 1/6. Bisa dilihat dalilnya surat An-Nisa ayat yang ke-12. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jika seorang meninggal kalalah itu seorang meninggal man la walidalahu wala walad. Seorang meninggal tidak memiliki asal, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Nah, ini kalalah. Dia memiliki al-mayyit, memiliki saudara-saudara. Pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, pada ayat yang ke-12 tentang kalalah, yang dimaksud akhun au ukhtun adalah yang seibu. Ijma' ulama menetapkan bahwasanya yang dimaksud akhun au ukhtun pada ayat 12 tentang kalalah adalah yang seibu. Bagian saudara yang seibu, laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan. Artinya sama. Jika 1 laki-laki saja atau perempuan saja, bagiannya 1/6. Jika 2 atau lebih, entah itu keduanya perempuan, keduanya laki-laki, atau laki dan perempuan, maka bagiannya 1/3 dibagi sama. Jadi saudara perempuan yang seibu atau laki-laki yang seibu jika 1 mendapat bagian 1/6, dengan catatan si mayit tidak memiliki anak. Dengan catatan si mayit tidak memiliki ayah, si mayit tidak memiliki kakek. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang lain yang mesti difahami, yang mana hal itu diambilkan dari banyak dalil yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Kesimpulannya, bagian 1/6 ini ada 7 golongan. Bagian 1/6 ini ada 7 golongan, yaitu ayah si mayit, ibu si mayit,
kakek, abul ab, kakek dari sisi ayah. Kemudian nenek dalam hal ini bisa nenek ibunya ibu, atau nenek ibunya ayah, nenek dari sisi ibu, nenek dari sisi ayah, atau keduanya ada. Masing 1/6 itu dibagi sama, dibagi 2 kalau ada 2. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki 1 atau lebih, dengan ketentuan dengan anak perempuan yang mendapatkan bagian setengah. Kemudian yang keenam, saudara perempuan sebapak 1 atau lebih, dengan ketentuan ada saudara perempuan kandung yang mendapat bagian setengah. Dan yang ketujuh, saudara seibu, laki-laki atau perempuan, sebagaimana dalam ayat An-Nisa ayat yang ke-12, masalah kalalah, walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Ini akan bagian 1/6, ada 7 kelompok atau 7 golongan. Intinya telah kita sampaikan, siapa saja yang berhak mendapatkan bagian-bagian warisan, entah itu setengah, entah itu 2/3, entah itu setengah, entah itu 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6, dan semuanya diambil dari ayat-ayat An-Nisa ayat yang ke-11, ayat 12, dan ayat 176, serta hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu patut untuk kita renungkan kembali ketika kita membaca Al-Quran. An-Nisa ayat 11, 12, 176 minimal dibaca maknanya. Dengannya kita akan tahu bagian-bagiannya, dan tinggal menanya kembali kepada ahlinya jika kita tidak memahaminya. Nah, ini mungkin bagian 1/6 yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain dari kitab Abdul Samad Muhammad Al-Khatib tentang masail yang lain insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.